Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neisa Sakira Aurelia dari kelas 11 AKL 3 absen 21. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem hukum dan peradilan internasional. Pengertian hukum internasional. Hukum internasional adalah merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dan negara dan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Asas hukum internasional. A. Asas teritorial. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atau wilayahnya. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi, terhadap semua orang atau barang yang berada di luar wilayah tersebut, berlaku hukum asing internasional sepenuhnya. B. Asas kebangsaan. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga negara, dimanapun dia berada, tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini mempunyai kekuatan ekstrateritorial, artinya hukum negara tersebut tetap berlaku bagi warga negaranya walaupun ia berada di negara asing. Asas hukum internasional. C. Asas kepentingan umum. Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut asas ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara. D. Asas persamaan derajat. Hubungan antara bangsa hendaknya didasarkan pada asas bahwa negara yang berhubungan adalah negara yang berdaulat. E. Asas keterbukaan. Dalam hubungan antar bangsa yang berdasarkan hukum internasional, diperlukan adanya ketersediaan masing-masing untuk memberikan informasi secara jujur dan dilandasi rasa keadilan. Konsep dasar hukum internasional. A. Hukum publik internasional adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur hubungan antar negara, merdeka dan berdaulat. Hukum publik internasional disebut juga hukum antar negara atau hukum internasional. B. Hukum privat atau perdata internasional adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum antar seseorang dan orang lain yang berlainan warga negaranya dalam sebuah negara yang berkenaan dengan keperdataan. Hukum privat perdata internasional disebut juga dengan istilah hukum antar bangsa. Sumber-sumber internasional. A. Sumber hukum material terdiri dari dua aliran, yaitu 1. Aliran naturalis. Aliran ini bersandar pada hak asasi atau hak alamiah yang bersumber pada hukum Tuhan, sehingga menempati posisi lebih tinggi dari hukum nasional Grotius. 2. Aliran positivisme. Aliran ini mendasar berlakunya hukum internasional pada persetujuan bersama negara-negara ditambah dengan asas Pacta Sunt Servanda Hans Kelsen. Sumber-sumber hukum internasional. B. Sumber hukum formal. Sumber hukum internasional dalam arti formal merupakan sumber hukum internasional yang paling utama dan memiliki otoritas tertinggi serta otentik yang dapat dipergunakan oleh mahkamah internasional di dalam memutuskan suatu sengketa internasional sebagaimana tercantum dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, yaitu sebagai berikut: Perjanjian internasional, traktat, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum. Subjek-subjek hukum internasional. A. Negara. Negara yang menjadi subjek hukum internasional adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan bukan merupakan bagian dari negara lain. Negara yang berdaulat artinya negara tersebut mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh atau mempunyai kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam lingkungan kewenangan negara itu. B. Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Heiliggestuhl adalah gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan. Walaupun Vatikan bukan merupakan negara seperti pada umumnya, Tahta Suci merupakan kedudukan sama dengan sebuah negara sebagai subjek hukum internasional.
C. Palang Merah Internasional. Kedudukan Palang Merah Internasional sebagai subjek hukum internasional diperkuat dengan adanya beberapa perjanjian, di antaranya Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Korban Perang. Subjek hukum internasional. D. Organisasi internasional. Dalam pergaulan internasional yang menyangkut hubungan antar negara, banyak sekali organisasi yang diadakan atau dibentuk oleh negara-negara itu. Menurut perkembangannya, organisasi internasional yang berdiri tahun 1815 dinyatakan menjadi lembaga hukum internasional sejak Kongres Wina. C. Orang perseorangan atau individu. Manusia sebagai individu dianggap sebagai subjek hukum internasional jika dalam tindakan atau kegiatan yang dilakukannya memperoleh penilaian positif atau negatif sesuai kehendak dan damai kehidupan masyarakat dunia. Individu juga dapat mengajukan perkara kepada Mahkamah Arbitrase Internasional. F. Pembentukan dan pihak dalam pemberontak dan pihak dalam sengketa. Pemberontak dan pihak dalam sengketa dianggap sebagai salah satu subjek hukum internasional karena mereka memiliki hak yang sama untuk 1. Menentukan nasibnya sendiri, 2. Memilih sistem ekonomi, politik, sosial sendiri, menguasai sumber kekayaan alam di wilayah yang didudukinya. Contohnya Gerakan Aceh Merdeka, GAM, yang melakukan perundingan dengan pemerintah Indonesia di Swedia. Sistem peradilan internasional. A. Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional International Court of Justice berkedudukan di Den Haag, Belanda. Mahkamah ini merupakan badan kehakiman yang terpenting dalam PBB. Dewan Keamanan dapat menyerahkan suatu sengketa hukum kepada mahkamah. Majelis Umum dan Dewan Keamanan dapat memohon kepada Mahkamah Nasihat atas persoalan hukum apa saja dan organ-organ lain dari PBB, serta badan-badan khusus apabila pendapat wewenang dari Majelis Umum dapat meminta nasihat mengenai persoalan-persoalan hukum dalam ruang lingkup kegiatan mereka. Sumber-sumber hukum dan keanggotaan dalam Mahkamah Internasional. 1. Kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu praktik umum yang diterima sebagai hukum. 2. Konvensi-konvensi internasional untuk menetapkan perkara-perkara yang diakui oleh negara-negara yang sedang berselisih. 3. Asas-asas umum yang diakui oleh negara-negara yang mempunyai peradaban. 4. Keputusan-keputusan kehakiman dan pendidikan dari publisis-publisis yang paling cakap dari berbagai negara sebagai cara tambahan untuk menentukan peraturan-peraturan hukum. Sistem peradilan internasional. B. Mahkamah Pidana Internasional. Pengadilan Kriminal Internasional International Criminal Court atau ICC dibentuk pada 2002 sebagai sebuah tribunal permanen untuk menuntut individual untuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, sebagaimana didefinisikan oleh beberapa persetujuan internasional, terutama Rome Statute of the International Criminal Court. International Criminal Court juga disingkat sebagai ICCT untuk membedakannya dari International Chamber of Commerce. ICC berbeda dengan pengadilan keadilan internasional yang merupakan badan untuk menyelesaikan sengketa antar negara dan hukum kejahatan perang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.